Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syatala Maulida dengan nomor pokok mahasiswa 222165080. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan adanya video ini, itu untuk melengkapi tugas UAS saya yang akan mempresentasikan artikel ilmiah kemarin. Nah, judul yang saya pilih itu pengaruh uang saku, gaya hidup, dan perilaku menabung terhadap pola konsumsi non-makanan mahasiswa kelas 1C Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi tahun 2022 oleh Syatala Maulida, FKIP Universitas Siliwangi, email syatalamoulida@gmail.com. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak, lalu ada pendahuluan, ada kajian pustaka, ada metode penelitian, ada analisis dan pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Nah, yang pertama ada abstrak. Konsumsi sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian. Kebutuhan hidup manusia selalu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Terlebih lagi dengan arus globalisasi yang semakin berkembang pesat. Tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, akan tetapi juga menyangkut kebutuhan lainnya seperti kebutuhan pakaian, rumah, pendidikan, penunjang kesehatan, dan lain sebagainya. Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Pengeluaran konsumsi mahasiswa merupakan nilai belanja yang dilaksanakan mahasiswa untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya. Kebutuhan juga bisa dikelompokkan secara garis besar. Kebutuhan mahasiswa dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan. Pendapatan mahasiswa bisa berasal dari uang jajan atau uang saku yang diberikan oleh orang tuanya. Ada juga beasiswa, jika mahasiswa tersebut mendapat beasiswa, dan upah jika mahasiswa tersebut bekerja. Konsumen mengkonsumsi kebutuhan tersebut didasari faktor-faktor bagaimana gaya hidupnya. Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang dianggap penting dalam lingkungannya, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh uang saku, gaya hidup, dan perilaku menabung pada mahasiswa kelas 1C Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian wawancara langsung. Hasil dari penelitian ini adalah faktor uang saku, gaya hidup, dan perilaku menabung membuktikan adanya pengaruh positif terhadap pola konsumsi non-makanan mahasiswa kelas 1C Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi tahun 2022. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Konsumsi sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian. Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin tinggi pula perubahan kegiatan ekonomi. Kebutuhan hidup manusia selalu akan berkembang sejalan dengan tuntunan zaman. Tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, akan tetapi juga menyangkut kebutuhan lainnya seperti satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan atau konsumsi suatu individu maupun keperluan pelayanan sosial tertentu. Seseorang mahasiswa akan terus menambah proporsi konsumsinya sebanding dengan kegiatan tingkat pertambahan dan penghasilan yang diterimanya sampai batas tertentu. Penambahan pendapatan tidak lagi menyebabkan bertambahnya jumlah makanan yang dikonsumsi, karena pada dasarnya kebutuhan manusia akan makanan mempunyai titik jenuh, sehingga terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin berkurang persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan. Pendapatan mahasiswa bisa berasal dari uang saku yang diberikan oleh orang tua, beasiswa jika menerima beasiswa, dan upah jika mereka bekerja. Berhubungan dengan biaya perkuliahan yang mahal, terkadang dijadikan alasan untuk meminta tambahan uang saku. Tapi bagi mahasiswa yang
tambahan uang saku tersebut tidak dialokasikan sesuai dengan alasan tersebut. Terkadang, tambahan uang saku tersebut dipakai untuk kebutuhan di luar dari kebutuhan utamanya. Hal tersebut terjadi karena mahasiswa memiliki masalah keuangan yang kompleks. Karena sebagian besar mahasiswa belum memiliki pendapatan, cadangan dana juga terbatas untuk digunakan setiap bulannya. Masalah lain yang dihadapi biasa karena keterlambatan uang kiriman dari orang tua atau uang bulanan habis sebelum waktunya, yang bisa disebabkan oleh kebutuhan yang tidak terduga ataupun disebabkan pengelolaan keuangan pribadi yang salah. Tidak adanya penganggaran serta gaya hidup dan pengeluaran yang boros. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Ada faktor-faktor ekonomi maupun faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan, harga barang, pemilihan jenis barang, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor-faktor non-ekonomi seperti psikologis, demografi, lingkungan, dan budaya. Banyak penelitian memfokuskan pada faktor-faktor ekonomi sebagai penyebab pola konsumsi, tetapi dalam hal ini penelitian memasukkan faktor-faktor non-ekonomi untuk membedakan pengaruh terhadap pola konsumsi. Uraian latar belakang di atas menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi non-makanan mahasiswa. Studi kasus mahasiswa kelas 1C Pendidikan Ekonomi tahun 2022. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada teori konsumsi. Konsumsi menurut Mankiw tahun 2000, konsumsi adalah barang atau jasa yang dibeli oleh rumah tangga. Konsumsi terdiri dari barang tidak tahan lama atau non-durable goods, adalah barang yang habis dalam waktu pendek seperti makanan ataupun pakaian. Kedua, ada barang tahan lama, yaitu durable goods, adalah barang yang memiliki usia panjang seperti mobil, televisi, dan alat elektronik lainnya. Ketiga, jasa atau servis meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan seperti jasa potong rambut dan berobat ke dokter. Yang kedua ada gaya hidup. Gaya hidup adalah salah satu faktor internal yang berpengaruh dalam keputusan membeli pada konsumen. Gaya hidup pada dasarnya adalah bagaimana seorang manusia itu hidup, bagaimana seseorang menetapkan konsep dirinya, dan hal itu juga ditentukan oleh pengalaman masa lampau, karakteristik bawaan, dan situasi tertentu. Segala aspek dan tingkah laku individu dipengaruhi oleh gaya hidup, termasuk pola konsumsi individu tersebut. Yang ketiga ada perilaku menabung. Menurut Keynes, tabungan ditentukan oleh tingkat pendapatan saat ini atau current income, sehingga tingginya tingkat tabungan rumah tangga tergantung pada besarnya pendapatan yang siap dibelanjakan. Hasrat menabung dari pendapatan yang siap dibelanjakan tersebut akan meningkat sesuai dengan tingkat pendapatan. Hipotesis pendapatan relatif yang dikemukakan Dusenberry menganggap bahwa tabungan tidak hanya tergantung pada pendapatan sekarang, tetapi juga pada tingkat pendapatan sebelumnya dan konsumsi masa lampau. Nah, untuk metode penelitian, yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Nah, saya melakukan penelitian dengan cara menyebarkan link Google Form. Saya menggunakan Google Form untuk pengisian kuesioner, dan di sana juga ada beberapa pertanyaan yang responden saya berikan untuk penelitian saya. Ruang lingkupnya yaitu kelas 1C Pendidikan Ekonomi tahun 2022 yang merupakan kelas saya sendiri. Kenapa saya memilih ruang lingkup yang sangat kecil? Karena menurut saya penelitian itu benar terjadi atau terjadi apa adanya. Jadi
Kalau saya mencari ruang lingkup yang lebih besar, mungkin data dan sumber datanya juga susah ya untuk mengolahnya. Selanjutnya ada data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer di mana dikumpulkan dalam penelitian dan berasal dari aktual terjadinya peristiwa. Ada teknik analis data. Nah, analis data yang digunakan itu tidak menyajikan data menggunakan tabel. Peneliti atau saya sendiri hanya menyantumkan foto dari kuesioner yang di Google Form, yaitu hasil screenshot dari kuesioner yang ada di Google Form. Nah, selanjutnya ada analisis dan hasil penelitian. Pertanyaan pertama mengenai jenis kelamin. Lalu yang kedua, ada berapa uang saku yang diberikan tiap minggunya? Selanjutnya, pertanyaan yang saya berikan yaitu digunakan untuk apa sih selain untuk membeli makanan? Nah, yang keempat, ada pertanyaan mengenai gaya hidup, yaitu menurut Anda, apa gaya hidup itu penting? Nah, yang terakhir, apa Anda selalu menyisihkan uang tiap minggunya? Nah, selanjutnya saya akan memaparkan pembahasan mengenai analisis dan hasil penelitian yang tadi saya tunjukkan. Nah, yang pertama ada jenis kelamin. Dari 26 responden, ada laki-laki sebanyak 23,11% dan yang perempuannya sebanyak 76,9%. Nah, uang saku yang diberikan tiap minggunya dari angka 100.000 itu ada sebanyak 19,2%. Dalam angka Rp150.000 itu ada sebanyak 26,9% yang merupakan hasil tertinggi dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada Rp200.000 itu sebanyak 7,7%, dan selanjutnya Rp250.000 sebanyak 11,5%, dan Rp13.000 sebanyak 19,2%, dan lebih dari Rp350.000 sebanyak 15,4%. Nah, untuk pertanyaan ketiga, digunakan untuk apa selain untuk membeli makanan? Responden saya menjawab ada 9 responden memilih skincare, lalu ada 5 orang untuk memilih outfit, 14 orang juga memilih kuota, 18 orang membeli kebutuhan kuliah, dan 7 orang membeli atau menggunakan uangnya sebagai ongkos transportasi seperti angkot, bus, dan ojek online. Dan ada juga yang menggunakan uangnya sebagai membeli BBM sebanyak 10 responden, dan responden saya juga ada yang menyisihkan uangnya untuk menabung sebanyak 8 orang, dan untuk healing atau liburan di sisa-sisa akhir semester ini sebanyak 8 responden, dan ada 7 orang untuk membeli kebutuhan kosannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa gaya hidup itu penting? Saya memberi 3 pilihan. Ada iya, middle, dan tidak. Nah, untuk iya itu ada 42,3% yang memilih iya, dan middle ada 38,5%, dan tidak sebanyak 19,22%. Nah, persenan tersebut diakumulasikan dari 26 responden. Selanjutnya ada, apa Anda selalu menyisihkan uang tiap minggunya? Nah,
sini ada 3 pilihan juga, ada iya, kadang-kadang, dan juga tidak. Nah, untuk iya ada 38,5%, dan kadang-kadang sebanyak 57,5%, dan yang tidak itu tidak terhitung karena mungkin responden yang memilih tidak hanya sedikit tenggelam oleh pilihan 2 tadi. Nah, kita sudah di akhir pembahasan mengenai artikel yang saya buat. Ini terakhir saya akan memberikan atau menjelaskan mengenai penutup atau kesimpulan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai pengaruh pada pola konsumsi non-makanan berdasarkan pada hasil kuesioner yang telah dibagikan. Yang pertama, uang saku merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi non-makanan. Yang kedua, gaya hidup juga mempengaruhi pada konsumsi non-makanan. Yang ketiga, perilaku menabung juga mempengaruhi konsumsi non-makanan. Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.